Storing, Pak, storing. Pak Bro, mute baru Pak Bro. Gimana Bu Dewi? Baru Udah oke, 22 partisipasi. Ya, silakan mulai Pak Bro. Kita udah mulai merekam. Oke. Oke, kita mulai Pak Bapak Jen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak nervous juga ini. Oke, kita mulai. Oke, Pak Chen. Bismillahirrahmanirrahim. Cari kerjaan di SMA Sahara harus disiplin, cakep. Harus disiplin, tampak berani. Saya menyapa hadirin semua. Izinkan saya mulai seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Dan perkenalkan, saya Jeffrey Andi sebagai moderator dalam kegiatan webinar hari ini, tepatnya Sabtu 26 Agustus 2023, di mana pada webinar ini, tema webinar kita Harau Mengedukasi, artinya eksplorasi, diskusi, upaya kolaborasi, adaptasi, solusi, dan inspirasi. Dan baiklah Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semuanya yang sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kecamatan Harau, Bapak Dr. Andes Afrizal, yang sama kita hormati Bapak dan Ibu narasumber, ada Bapak Cendro Casbajar dan juga Ibu Dewi Putri. Selamat sore Bapak dan Ibu. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu peserta seminar di sore ini, dan salam sehat untuk kita semua. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kepala sekolah memiliki peranan penting dan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Dan sama kita ketahui, selama kepemimpinan beliau di SMA 1 Harau, yang sudah banyak menorehkan berbagai prestasi, baik di akademik maupun non-akademik, dan sebagai kepala sekolah yang hebat, yang juga sudah hadir hari ini bersama kita, ada Bapak Dr. Andes Afrizal. Selamat sore Bapak. Halo Bapak Dr. Andes Afrizal. Selamat sore Bapak. Sore. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bapak. Salam sehat untuk kita semuanya. Dan amin ya robbal alamin. Marilah kita dengarkan sambutan kepala sekolah dan sekaligus membuka acara webinar kita hari ini kepada Bapak Dr. Andes Afrizal. Kami silahkan. Oke, kita persilakan Bapak dengan waktu dan tempat.
Gimana Pak Chen, ada gangguan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi terbangnya burung balam. Balam turun hinggap di rumah Ibu Guru Ratu. Cakep. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati dan sebanggakan Bapak Majelis Guru SMA Negeri 1 Harau yang berhadir dalam acara Zoom meeting kita ini pada kegiatan webinar ini. Saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Harau sangat senang kita bisa menggunakan webinar dalam Zoom meeting ini, yaitu webinar ini adalah merupakan dukungan dari Guru Merdeka. Di antaranya ada Kombel, Komunitas Belajar. SMA Negeri 1 Harau merupakan sekolah penggerak angkatan kedua, jadi sangat penting kami bersama dengan Komite Pembelajaran, semua unsur pimpinan mengadakan kegiatan dengan Zoom meeting ini guna implementasi Guru Merdeka. Pada saat ini saya sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu goalnya adalah akademik, dan sebagai pemimpin pendidikan, goalnya ada karakter. Di sini dua kegiatan yang penting, intrakurikuler dan kokurikuler, dan juga kami melaksanakan ekstrakurikuler. Pada kesempatan ini, dalam kegiatan Kombel ini, saya sebagai pimpinan pembelajar dan pimpinan pendidikan sudah membuat suatu kegiatan di mana SMA Negeri 1 Harau 1 kali seminggu unsur pimpinan dan komite pembelajaran mengadakan pertemuan dalam merefleksi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan para guru kita dalam melaksanakan implementasi Guru Merdeka ini. Untuk itu, semua guru sebagai kompetensi kepala sekolah, saya mempunyai kompetensi manajerial, memonitor, mengkontrol bagaimana kegiatan-kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berupa P5 kita. Alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus, tapi kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan komunitas belajar ini sekarang khusus untuk komunitas belajar intrasekolah. Kemudian ada antar sekolah nantinya. Ini sudah dimulai tadi secara luring kegiatan antar sekolah. Sekolah kita mengadakan MGMP Matematika dan MGMP Biologi. Itu tujuan adalah untuk suksesnya saya sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin pendidikan untuk akademik goalnya satu, yang dua karakter goalnya. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan melalui komite pembelajaran saya, yaitu dengan Pak Cendro Cesbajar, kemudian Ibu Dewi Putri. Mungkin pada kesempatan lain anggota yang lain akan muncul dalam kegiatan ini. Demikian, mudah-mudahan semua kita guru SMA Negeri 1 Harau menjadi guru hebat semuanya. Mari kita belajar dengan Zoom meeting di PMM. Kita berselancar di sana. Banyak komunitas, banyak kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Untuk itu, dengan kegiatan ini, pada ini saya buka dengan membacakan Bismillah, maka basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari Suayan ke
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu pantun spesial buat kepala sekolah hebat kita. Kampung halamanku di Talago, di sana banyak kenangan yang lalu. Terima kasih banyak kepada kepala sekolah hebat kita. Semoga Bapak sehat selalu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya. Oke, untuk narasumber pertama, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Untuk narasumber satu kita hari ini adalah wakil kurikulum SMA 1 Harau, tentunya tidak asing dan tidak diragukan lagi potensinya tentang kurikulum dan perkembangannya. Dan tidak lain tidak bukan adalah Ibu Dr. Anda Dewi Putri. Selamat sore Ibu Dewi. Sore, Pak. Ya, semoga hari ini Ibu sehat selalu dan tetap semangat meskipun banyak kegiatan untuk hari ini. Kami doakan Ibu salam sehat dari kita semua. Oke, sedikit kami informasikan bahwa selama pemaparan materi dari narasumber lebih kurang berlangsung 15 menit dan nantinya ada sesi pertanyaan di akhir setelah narasumber 1 dan narasumber 2 menyampaikan materinya. Jadi untuk ibu-ibu kita, Bapak dan Ibu para peserta seminar, ya sambil menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, nanti akan kami kasih sesi untuk diskusi tanya jawab bersama narasumber kita hari ini. Marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber pertama kepada Ibu Dr. Anda Dewi Putri, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi atas waktunya. Baik Bapak Ibu, selamat sore Bapak Guru SMA 1 Harau, Bapak Ibu Guru hebat SMA 1 Harau, sehingga nanti akan menghasilkan sekolah kita yang hebat. Baik Bapak Ibu, saya izinkan saya screen untuk memaparkan materi tentang kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan di tahun kedua. Walaupun sudah kita laksanakan, mungkin Bapak Ibu yang kelas 11 masih ada keraguan mungkin tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Konsep pembelajaran kurikulum Merdeka yang pertama itu berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran yang biasa kita lakukan yang berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada siswa, di mana proses pembelajarannya itu dilaksanakan dominan oleh siswa. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar yang menyenangkan. Pengalaman belajar menyenangkan, jadi di kurikulum Merdeka diharapkan Bapak Ibu yang mengajar itu membuat siswa menyenangkan dalam proses pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus mengutamakan kebutuhan siswa dalam mengajar. Jadi sesuai dengan kebutuhan sehingga dia menyenangi pembelajaran kita. Yang ketiga, diharapkan nanti pembelajaran kurikulum Merdeka ini mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, itu mungkin sudah kita lakukan di pembelajaran maupun di kegiatan P5 kita. Kemudian pembelajaran yang kontekstual, diharapkan nanti pembelajaran kita itu kontekstual, saling berhubungan. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang inklusif, walaupun di sekolah kita belum memfasilitasi untuk anak-anak yang inklusif. Kemudian apa itu kurikulum? Kurikulum itu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jadi arah kemana akan kita bawa siswa kita itu arahannya atau panduannya itu berasal dari kurikulum. Nah, kenapa kurikulum itu berubah?
Kurikulum itu menjawab tantangan karena zaman berubah, tentu kurikulum berubah. Kurikulum harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti contohnya, kalau dulu contohkan saja ke HP. Kalau dulu HP Nokia itu di zamannya paling hebat. Tetapi sekarang HP Nokia itu tidak dipakai orang lagi karena ketinggalan zaman. Demikian juga kita sebagai guru. Diharapkan kita juga berubah. Jangan ilmu yang kita terapkan dulu mungkin itu bagus. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Anak-anak sudah berubah. Zaman sudah berubah. Maka kita sebagai guru juga harus berubah. Kemudian, keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam, yaitu materi yang diajarkan lebih esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru, dan pada intinya menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka, di mana peserta didik tidak lagi ada peminatan atau jurusan. Peserta didik bebas memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian bagi kita guru, itu guru mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian bagi sekolah, nanti merdekanya memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih kurikulum Merdeka itu lebih relevan dan interaktif. Dan pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik yang secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, seperti yang sudah kita pelajari dalam atau pengembangan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, guru hebat. Pada intinya kurikulum Merdeka itu goalnya atau tujuannya adalah P3, profil pelajar Pancasila, yang terdapat di BSKAP 009-HR-KR-2022. BSKAP itu Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Jadi goalnya ke sini. Semua kita kurikulum Merdeka tujuannya adalah P3. Di mana P3 ini dicapai dalam empat prinsip atau empat pendekatan. Yang pertama itu budaya sekolah. Budaya sekolah itu dalam pembiasaan dengan akhirnya akan mendapatkan budaya sekolah. Kemudian didapatkan dari intrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu mulai dari capaian pembelajaran seperti yang sudah tertuang dalam BSKAP 033-HKR-2022 yang akan kita turunkan nanti menjadi capaian pembelajaran itu menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, dan kita turunkan menjadi modul ajar. Di mana kalau di kurikulum 2013, CP ini hampir identik dengan kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran. Kemudian dengan MA modul ajar hampir identik dengan RPP plus. Nah, kemudian bagaimana menurunkan capaian pembelajaran sampai pelaksanaannya, sampai ke modul ajar, itu sudah ada di panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian setelah intrakurikuler, ada co-kurikuler yang dilakukan dengan proyek penguatan profil Pancasila. Kalau intrakurikuler, basisnya adalah capaian pembelajaran, maka proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu basisnya adalah tema. Di mana di SMA kita wajib melaksanakan 7 tema P5. Nah, bagaimana pelaksanaan P5 ini harus kita tuangkan dalam modul P pembelajarannya. Nah, nanti panduannya bisa kita lihat di panduan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita juga mendapatkan P3 ini dari
kegiatan keempat yaitu ekstrakurikuler. Nah, di mana ekstrakurikuler ini berdasarkan minat dan bakat siswa. Jadi dari 4 kegiatan ini kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berkebinekaan, yang ketiga bergotong royong, kemudian kreatif dan mandiri. Habis. Nah, perubahan yang terdapat dalam penerapan kurikulum Merdeka di SMA, saya ambil itu hanya 2 perubahan. Yang pertama, perubahan dari K13 ketika kurikulum Merdeka itu tidak ada jurusan. Jadi materi kelas 10 itu semua siswa wajib melaksanakan mata pelajaran sebanyak 10 materi dengan jumlah jam 46 jam per minggu. Nah, kemudian di kelas 11, maaf, poinnya di kelas 11 nanti kita mempelajari mata pelajaran umum 8, kemudian mata pelajaran pilihan sebanyak 4. Nah, di sekolah kita sudah membuka 8 mata pelajaran pilihan. Nah, sudah dipilih oleh anak 4 dengan jumlah jam per minggu itu 20. Kemudian di pelajaran umum dan P5-nya jumlah jamnya 47 per minggu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di kelas 10 kita mengambil proyek 13 jam yang kita laksanakan hari Kamis dan Jumat. Kemudian di fase F atau kelas 11 kita melaksanakan proyek hanya 6 jam yaitu di hari Jumat. Nah, untuk mata pelajaran pilihan tidak ada lagi kegiatan proyek, hanya pembelajaran intrakurikuler. Yang melaksanakan proyek di kelas 11 itu hanya mata pelajaran umum. Bagus ya? Baik Bapak Ibu, itu mungkin materi kurikulum untuk kita pagi siang ini. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Ibu narasumber. Ibu Dewi. Oke. Untuk Ibu Dewi Putri. Satu pantun buat Ibu Dewi kita hadirkan. Ibu Dewi pergi mengaji, Alhamdulillah. pulang-pulang bawa bingkisan. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Dewi, sehat Iya, selalu. sama-sama Pak Andi. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua, tentu dengan informasi yang sama dari sebelumnya. Nanti akan kita batasi waktunya 15 menit untuk narasumber, dan nanti pada sesi pertanyaan akan kita hadirkan setelah narasumber menyampaikan materi 1 dan 2. Oke, untuk selanjutnya kita persilahkan kali ini narasumber 2 kita bersama Wakil Sarana Prasarana SMA 1 Harau. Tentunya tidak asing lagi bagi kita semua ya, dengan potensi beliau baik itu di bidang akademik maupun sifat terjangnya di sarana prasarana sekolah untuk kemajuan sekolah kita. Dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di sore ini. Selamat sore Bapak Cendro Ces Bajar, SPD. Selamat sore Pak Andi. Oke, semoga Selamat sehat sore selalu. Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat. Salam sehat selalu buat kita semuanya Bapak. Semoga Bapak sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah. Oke, marilah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Cendro Ces Bajar dengan materi segitiga restitusi. Kepada Bapak Cendro Ces Bajar, kami silakan. Terima kasih Pak Andi. Mohon izin share screen Bapak Ibu.
Mohon izin, adakah nampak apanya, Pak? Ada. Ada. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan materi singkat hari ini, yaitu tentang restitusi. Mungkin saya akan cepat saja, Bapak Ibu, karena mungkin waktu kita sudah agak terbatas. Pertama, kita memahami ada sebuah teori ilusi kontrol. Kita selalu beranggapan kita itu bisa memaksa murid, bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi kita saja sebenarnya, Bapak Ibu. Padahal sebuah fakta adalah kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol perilaku murid kita. Kadang walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid kita, tapi itu sebenarnya hanya murid kita itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat murid menyadari hal itu dan mereka tidak ingin dikontrol lagi, maka mereka akan kembali ke tabiat asalnya. Termasuk juga anak-anak kita di rumah, kadang kita sendiri merasa kita bisa mengontrol mereka, tapi sebenarnya ilusi itu hanyalah sebuah ilusi bahwa kita bisa mengontrol anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Seseorang itu melakukan sesuatu itu kadang ada 3 yang memotivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sekolah kita lihat anak-anak kita mungkin ada yang datangnya cepat karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, seseorang itu melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu bisa jadi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini misalnya kita lihat saat pembelajaran, saat kita mengiming-imingi seorang anak dengan hadiah, maka dia semangat untuk melakukannya. Tapi bagaimana seandainya saat kita tidak memberikan hadiah lagi? Apakah anak tersebut akan tetap semangat untuk melakukan sesuatu? Nah, itu akan menjadi pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, yang kita harapkan adalah bagaimana memotivasi anak-anak kita, bagaimana menjadikan anak-anak kita untuk berbuat sesuatu itu motivasinya adalah motivasi intrinsik. Motivasi dalam dirinya yaitu keinginan mereka sendiri untuk berbuat sesuatu. Jadi walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada hadiah, dia akan tetap melakukan itu karena itu adalah motivasi dalam dirinya. Nah, itu yang kita harapkan untuk melatihkan lahirnya disiplin positif pada anak-anak kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu juga mengenal ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa kita perlu mengenal ini? Karena seorang anak kadang melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, untuk memenuhi itu kadang dia melakukan sesuatu yang mungkin kadang mengarah kepada sesuatu yang menyimpang. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Ini adalah berkaitan dengan kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan makan, minum, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yaitu kebutuhan akan penguasaan atau merasa diakui oleh orang lain. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Kemudian kebutuhan tentang sebuah kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita kadang dalam melakukan sesuatu tindakan itu sebenarnya termasuk kita, bukan anak-anak kita saja, adalah dalam rangka memenuhi 5 dasar kebutuhan ini. Nah, ini saya lewati aja Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, kemudian masuk kepada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Jadi dengan restitusi kita berharap anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dan ada keinginan untuk memperbaiki kesalahan itu tersebut. Jadi keinginan kesadaran itu datang dari dirinya dan ada keinginan untuk memperbaiki itu dari dirinya sendiri. Nah, sehingga dia nanti dapat hidup kembali dan diterima dalam kelompok mereka. Itulah yang dikatakan restitusi Bapak Ibu. Maka disarankan bagaimana cara kita mendisiplinkan anak-anak kita yang bermasalah.
maka diharapkan kita mencoba menerapkan restitusi ini. Karena restitusi belajar untuk menghargai si anak. Berikutnya Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan untuk melihat ke dalam dirinya, dan ini nanti bisa kita bagi materinya Bapak Ibu. Terakhir ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya mau fokus di sini agak 2 menit ya. Segitiga restitusi inilah sebuah konsep bagaimana diharapkan kita dapat melakukan pembinaan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak tersebut merasa dihargai, tidak merasa dihukum Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu memahami bagaimana segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah gambar segitiga. Dibilang saya orang matematika, segitiga itu bangun datar yang sudah sangat familiar sekali. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang perlu kita lakukan adalah mencoba menstabilkan si anak tersebut. Tidak langsung menghukumnya, tidak langsung memvonis, tidak langsung membentaknya. Mungkin kita mencoba menenangkan situasi si anak, sehingga saat dia tenang, dia akan menerima, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Misalnya salah satunya bisa kita katakan, nah misalnya saat ada anak yang bermasalah, kita bisa menyampaikan, ya setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Nah kamu tentu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Jadi saat kita menghargai si anak, dia akan dengan baik nanti akan bisa menerima apa pengajaran-pengajaran yang kita berikan kepada anak. Nah, itu dia menstabilkan identitas, membuat bagaimana anak kita stabil dulu. Yang kedua, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Di sini kita mengingatkan kepada anak, ya, kita mengingatkan kepada anak, menyampaikan bahwa yang disampaikannya, yang dilakukannya itu sebuah pelanggaran. Kita menyadarkan si anak bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita bisa memancingnya dengan sebuah pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi intinya sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita dapat tak merasa dihargai. Karena menurut penelitian, saat anak-anak itu merasa dihargai, maka dia juga akan dapat berkomunikasi dengan baik dengan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan mungkin dapat diterima oleh si anak, dan perbaikan yang dilakukan si anak itu datangnya dari dirinya. Jadi dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, kita tidak memberikan solusi pemecahan dari permasalahan yang diberikan si anak. Tapi kita memancing si anak untuk mencari solusi apa solusi dari permasalahan yang dilakukannya itu. Itulah kegiatan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang sudah dilanggarnya. Kemudian apa? Dia ingin menjadi orang seperti apa? Setelah melakukan pelanggaran, apa yang sebaiknya dilakukan oleh si anak itu? Nah, jadi Bapak Ibu, itu saja yang konsep segitiga restitusi. Yang pertama, kita mencoba menstabilkan identitas si anak, tidak menjudge-nya, melahirkan dia merasa memiliki, tetap dihargai. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kita menyampaikan bahwa mengingatkan dia bahwa itu adalah salah. Dan yang ketiga, kita mengingatkan si anak apa kira-kira solusi dari perbuatan atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Sehingga diharapkan datangnya adalah dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan dari pelanggaran yang dilakukannya. Demikian aja Bapak Ibu, mungkin saya mohon maaf agak terburu-buru karena keterbatasan waktu juga. Nah, demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya serahkan selanjutnya kepada Pak Andi. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak buat narasumber 2 kita, Bapak Cendro Ces Bajar. Kami hadirkan satu pantun spesial buat narasumber 2 kita ya. Pak Afrizal hobi bernyanyi, Pak Cendro suka menari. Kami ucapkan terima kasih untuk materi restitusi hari ini. Oke. Terima kasih Pak Cendro, semoga apa yang disampaikan nantinya bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampailah kita di acara
berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Dan kami informasikan juga untuk sesi tanya jawab cukup waktu 20 menit saja. Dan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 3 pertanyaan di sore ini. Oke, untuk pertanyaan pertama. Dan juga nanti kita informasikan di acara penutupan kita ada foto bersama dan juga acara pengisian refleksi. Nanti kita serahkan gimana baiknya. Oke, silakan untuk penanya pertama kita silahkan. Pak Di. Ya, bersama Pak Ridwan kita persilakan Bapak Ridwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah dipaparkan oleh 2 narasumber tadi tentang menyangkut. Setelah disimak, kemudian ini mungkin berbagi apa yang kita rasa. Pertama, secara pribadi, saya yang sudah hampir 30 tahun mengajar, telah mengalami beberapa periode kurikulum, dan mungkin juga kita rasakan bersama. Jadi sharing ini nanti saya sampaikan kepada materi yang disampaikan oleh Pak Cendro. Tadi Pak Cendro memaparkan yang pertama itu teori ilusi kontrol. Sebenarnya kesimpulannya tadi kan selama ini kita kan mengontrol siswa, ya. Artinya seakan-akan mereka itu sesungguhnya mereka itu tidak mau dikontrol, tapi karena power kita seakan-akan kita itu mengontrol. Kemudian yang kedua tadi ada 3 tingkat tadi yang diapakan. Yang pertama tadi siswa melakukan sesuatu itu karena memang terpaksa atau dipaksa. Sedangkan yang kita harap di kurikulum ini adalah sesi yang ketiga itu bahwasanya kesadaran penuh bagi siswa itu melakukan tidak dikomando tidak dikomando, mereka sudah sadar dengan kesadaran diri penuh untuk melaksanakan sesuatu. Nah, cuma dari apa yang mungkin kita rasakan bersama-sama, secara prinsip perubahan-perubahan kurikulum ini dari kurikulum sebelumnya ke 2013 ke kurikulum Merdeka, konsepnya memang bagus, ya. Cuma yang perlu menjadi catatan di sini, dengan kurikulum Merdeka, pusat itu kepada anak, ditambah lagi nanti program-program ramah anak, sekolah ramah anak dan sebagainya, maka dikaitkan dengan ilusi kontrol tadi, saya sendiri mengalami itu perubahannya, bahwasanya sekarang memang kita ini sudah mulai hampir ya kehilangan kontrol terhadap siswa. Itu satu yang kita alami. Apa sebab? Sebenarnya kan ini memang kan secara teori ini kan seharusnya anak itu kan memang tidak dikontrol. Dengan adanya kegiatan seperti itu, kita rasakan sekarang mungkin kontrol kita kepada siswa sudah mulai berkurang karena berbagai macam hal. Kemudian yang menyangkut dengan siswa melakukan sesuatu itu karena memang terpaksa atau dipaksa. Dan harapan kita suatu ketika nanti memang pada periode ketiga ini. Tapi sampai saat ini kita masih rasakan masanya tipikal orang Indonesia pada umumnya, dan khususnya tipikal siswa itu memang baru pada tataran yang pertama ini. Nah, kita sudah beransur-ansur, kita contohkan saja begini. Misalnya di sekolah kita dalam hal bidang keagamaannya, misalnya salat berjamaah, kita sudah coba uji coba gitu kan. Dengan anak-anak itu biasanya kan kita buat pakai stempel. Kemudian di absen di kelas pada guru setiap zuhur, kemudian dengan stempel. Sudah kita coba di awal-awal dulu memberikan kesadaran kepada anak tanpa stempel. Tapi ternyata kita rasakan itu semakin jauh dari harapan. Nah, sehingga kita kembali memberlakukan stempel, berarti kita kan juga ada unsur pemaksa kepada anak supaya dia menjalankan program kita, salah satunya salat berjamaah. Jadi masih di tataran itu. Artinya kesimpulannya, kalau seandainya tidak seperti itu, maka kontrol kita terhadap siswa mungkin semakin lepas. Dari program sekolah maupun secara
internal juga terhadap eksternal. Nah, jadi barangkali mungkin wacananya sekarang itu apanya. Jadi secara beransur-ansur ini mungkin untuk tataran kita di siswa kita mungkin kita agak berjuang keras untuk mencapai posisi ketiga yang disampaikan oleh Pak Cendro tadi, di mana siswa apa saja yang mereka lakukan, mereka perbuat memang dengan kesadaran atau memang butuh untuk keperluan mereka. Jangan anak-anak itu seakan-akan melaksanakan butuh kita. Tapi sampai saat ini kita masih memang di posisi yang dua itu baru. Nah, barangkali itu mungkin wacana yang saya sampaikan, apa yang disampaikan, berbagi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Cendro. Mungkin saya rasa kalau di segala pembicaraan secara forum kita, mungkin di ruang kantor segala macam, yang kita rasakan mungkin sama. Demikian saja barangkali mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bapak Ridwan yang sudah memberikan tanggapannya di seminar kita hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mengingat waktu karena kesibukan kita juga sehari ini, kita batasi saja untuk satu pertanyaan saja, ya. Dan untuk itu kita minta responnya dari Bapak Cendro Ces Bajar. Kami persilakan Pak Cendro. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Ridwan. Ya, saya setuju dengan yang sampaikan Pak Ridwan bahwa level anak kita itu awal-awalnya adalah tahapannya harus ada sesuatu dulu baru mau melakukan sesuatu, mungkin perlu ada paksaan dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu memang benar Pak Ridwan, dan sehingga diharapkan nanti secara bertahap anak-anak kita menuju pada level motivasinya itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kesadaran untuk melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri. Itu yang kita latihkan supaya dia menjadi membudaya. Kemudian saya mau meluruskan sedikit. Yang dimaksud dengan kontrol tadi, ilusi kontrol, bukan berarti di kurikulum Merdeka kita tidak mengontrol anak, tidak Bapak Ibu. Yang kontrol terhadap anak tentu itu sangat diperlukan. Tapi maksudnya di situ adalah kadang kita beranggapan kita itu berhasil mengontrol si anak. Padahal sebenarnya anak itu sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu sebenarnya. Misalnya gini, kita mengatakan pada anak-anak, Anda tidak boleh merokok di jam istirahat dan lain sebagainya. Ya Pak, katanya. Kita merasa sudah berhasil mengontrol si anak tersebut. Ternyata saat kita intip dia di dapur sana, kalau dia tidak ada, kita pergi, dia datang di sana. Itu maksudnya. Tapi kalau seandainya kesadarannya itu adalah dari dalam dirinya sendiri, tidak pun dijaga di sini, dijaga di sana, itu anak itu tentu akan dengan kesadaran tidak akan melakukan kegiatan merokok tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebuah ilusi yang beranggapan kita itu bisa mengontrol si anak. Kita harus menyadari hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Tapi apakah perlu kita mengontrol si anak? Tentu bagaimanapun, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, tujuan atau tugas kita sebagai orang guru itu adalah menuntun, melakukan tuntunan. Mungkin tuntunan yang kita lakukan juga adalah dalam bentuk kontrol. Nah, itu dia. Jadi ilusi yang dimaksudkan yang tadi adalah sebuah pendapat bahwa anak itu sebenarnya tidak bisa dikontrol, hanya dirinya yang bisa mengontrolnya. Saat anak bisa kita kondisikan, itu hanya sesaat saja. Bagaimana supaya bertahan lama? Harus dari dalam dirinya. Ya, tapi saya setuju dengan Pak Ridwan, anak kita itu bertahap, kadang misalnya untuk sholat harus dikondisikan dulu, harus dipaksa dulu, dan lain sebagainya. Tapi kita berharap suatu saat itu berubah dan membudayalah hal-hal yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Demikian Pak Andi. Oke, terima kasih. Terima kasih buat narasumber kita hari ini. Aplaus juga buat narasumber kita, luar biasa. Ada Ibu Dr. Anda Dewi Putri dan juga Bapak Cendro Ces Bajar. Tentunya juga Bapak kepala sekolah kita ya, Bapak kepala sekolah yang luar biasa, Bapak kepala sekolah yang hebat yang sudah menciptakan berbagai prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Dan baiklah hadirin yang berbahagia Bapak dan Ibu, salam sehat untuk semuanya. Sampailah kita di penghujung acara kita, acara seminar kali ini.
Tentunya insya Allah moga-moga kita selalu dalam keadaan sehat dan bertemu lagi tentunya di lain waktu dengan tema-tema yang berbeda. Satu pantun untuk mengakhiri, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Rati. Cukup sekian acara seminar hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk sesi terakhir kita foto bersama. Oke, kita foto bersama. Silakan Pak Cendro. Bisa screen Ya, bisa. Oke, kita ya. Oke, Pak Bro. Udah? Belum, Adik. Oh, dicapus nampaknya. Sudah Pak Binto? Di Andi nampaknya. Screen. Oke. Sudah Pak Cendro? Sudah? Oke, sekian, terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga buat kita semua selamat beristirahat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus dulu. Enggak, kan ada sini dong. Yang harus menyerahkan laporan. Yap, keluar kita lagi. Dadah. Assalamualaikum. Kalau itu bisa ini. Nah, boleh juga. Boleh. Terserah apa, Pak? Terserah, kalau Zoom bisa aja. Zoom lah. Yalah. Kalau Zoom ada materinya, Tapi yang apa yang kau materinya di PKB apa? Hari Senin acara lah. 31 Agustus terakhir kan? Iya. Zoom? Iya. Nggak bisa keluar Jan? Kenapa? Biar bawa pon, Pak, supaya ada rekamannya, Pak. Rekam. Oh, bos kinerja, Pak. Ini ada buku pas komputer ya, padahal sebelum ditanya, Pak. Rekamannya siap. Kalau di orang itu lah saya rekam otomatis dong. Ya. Pintu, pernah Zoom Pintu? Pernah mengadakan Zoom? Kok ada orang dua yang ikut ya? Las Maria Samosir. Soalnya kan dia nampak di PML, Pak, di webinar yang sedang berlangsung. Oh, maksudnya. Iya. Ikut serta aja loh, Pak, yang mapol pernah lah, Pak.